kebanyakan dari fenomena yang kita tangkap gitu di lapangan, ketika kita mendampingi proses inovasi itu, yang terfikirkan default di kepala talent-talent di corporate itu membuat sebuah produk inovasi gitu berupa aplikasi. Itu kebanyakan itu dalam 3 tahun terakhir, terutama di pandemi gitu ya, kita tahu bahwa everything is going online semua gitu kan. Maka yang terfikirkan oleh talent-talent di corporate ya semua harus berupa aplikasi gitu ya, baik mobile apps maupun web based dan seterusnya, semua diaplikasikan jadinya. Padahal sebenarnya itu tidak hanya aplikasi sebenarnya bentuk dari inovasi itu. Ada banyak macamnya, ragamnya, tipenya gitu ya. Bahkan banyak taktik-taktik lain sebenarnya. Tidak hanya dalam bentuk produk solusinya berupa aplikasi mobile based atau web based gitu. Tapi kebanyakan orang fokusnya tuh di teknologinya. Kecanggihan teknologinya itu adalah segala-galanya, dan itu menurut squad keren gitu ya. Ini mengikuti tren yang ada, paling mutakhir teknologinya gitu ya, dan seterusnya gitu. Ya padahal belum tentu solusi inovasinya adalah dalam bentuk aplikasi. Bisa jadi dalam bentuk lain gitu. Ada satu cerita klien yang kita bantu gitu ya, itu mereka fokusnya ke aplikasi. Padahal seharusnya fokusnya itu adalah ke masalah apa yang kita mau bantu dari customer kita. Human center approach-nya harus ada tuh. Harus ada betul-betul mengacu ke apa permasalahan terpelik yang dihadapi oleh customer. Nah, itu banyak yang nyasar di tengah jalan karena terlalu asyik dengan pikirannya sendiri gitu ya. Sehingga ada satu kasus misalnya satu squad yang membuat sebuah solusi untuk para petani. Mereka bikin satu solusi untuk para petani dan hasilnya itu adalah gini. Kita ingin bantu petani nih, niatnya mulia kan? Dan kita ingin menghapuskan tengkulak dari kehidupan petani. Wah, keren tuh. Wah, keren kan? Mulia sekali kan? Wah, berarti nanti petani dapat banyak dong ya. Dia jual dengan harga lebih tinggi. Bagus gitu ya. Tapi ide solusi yang mereka tawarkan adalah sebuah aplikasi mobile apps, di mana itu butuh 4G. Dan mereka lupa memvalidasi gitu ya. Risk assumption-nya lupa bahwa ini petani ekologis nggak bagi mereka menggunakan 4G, HP 4G tadi. Lupa dicek gitu ya. Bisa nggak mereka menggunakan teknologi itu gitu ya? Betul, itu harus dicek dulu sebenarnya gitu ya. Jangan apa-apa semua harus teknologi, aplikasi, enggak. Gitu ya. Ternyata begitu dicek, wah HP-nya bukan HP yang 4G atau 3G. HP-nya yang ada keypad-nya. Gitu. Wah, aduh, gini kebanyakan petani di sini ada keypad-nya. Waduh, ada juga yang nggak punya HP gitu ya. Sehingga secanggih apapun solusi yang kita rancang, gitu ya, menjadi tidak canggih. Tidak canggih dan tidak menjawab kebutuhan customer kita, karena memang mereka tidak terpapar itu, DNA-nya nggak di situ, gitu ya, DNA digitalnya nggak ada, gitu ya. Maka kita perlu cek ini ekologis atau tidak sama customer saya. Maka ketika kita berinovasi, fokus pada customernya, lihat betul customernya. Jangan asyik sama diri kita sendiri sebagai inovator ya. Yang paling canggih, paling termutakhir dan seterusnya. Tapi lupa ini yang menggunakan siapa, gitu ya. Jadi kalau kita lupa itu, gitu ya, lupa dan kita keluar dari jalur yang harusnya customer centric, gitu ya, maka nanti hasil solusi kita, ide inovasi kita itu jadi percuma tak berguna. Apa tuh? Percuma tak berguna. Gitu. Percuma tak berguna gitu. Percuma tak berguna. Buang-buang tenaga, duit, waktu, pikiran. Aduh. Kan nggak gampang gitu kan. Apalagi kita juga punya BAU gitu kan, yang itu ada KPI-nya. Nah, itu kan orang harus split konsentrasi gitu. Budget udah keluar ternyata bukan itu gitu solusinya. Itu kan dinyap-nyap gitu sama manajemen kan. Wah, Anda ini gimana nggak fokus nih gitu ya. Nggak diteliti dulu dari awal gitu. Nah, itu hal-hal yang kita betul-betul harus jaga gitu ya, sesuai kaidah. Kita kalau berinovasi, fokus menjawab permasalahan terpelik customer, dan pastikan kita betul-betul paham siapa nih customernya. Dan ide solusi itu selalu mengacu ke customer. Cocok nggak? Ekologis nggak bagi mereka? Kalau enggak, wah bisa
bisa seperti tadi, percuma tak berguna tadi. Oke, Pak Ading. Aku jadi berpikir gini, itu kan tadi ya nggak mesti namanya inovasi kan nggak mesti teknologi gitu ya. Ya. Kalau bukan teknologi terus apa? Mungkin teman-teman di sini yang selama ini yang kepikiran sama saya sih memang inovasi itu ya buat apps baru gitu Pak Ading. Kalau memang bukan hanya itu saja, terus apa lagi dong teman-teman di korporat nih bisa ekspor inovasi apa lagi tuh Pak Ading? Ya. Ada banyak sebenarnya tipe-tipe inovasi kalau kita melakukan ideation gitu. Itu ada banyak Kak Sally. Ada tipe itu bisa 10 tipe gitu ya. Belum lagi kita masuk kalau ke taktiknya, bentuk taktiknya itu ada ratusan gitu. Nanti teman-teman di corporate gitu ya, talent di corporate, saya undang itu nanti bisa ikut program-program di CIAS itu ada satu program yang kita akan main-main tapi sambil belajar sebenarnya, belajar tentang berinovasi, tapi melalui bermain gitu ya. Melalui bermain seru kayak gitu. PAUD berarti ya, belajar sambil bermain ya. Spirit kita di corporate itu harus begitu Kak Sally, karena dan nggak terasa belajarnya. Biar nggak terasa belajarnya, karena banyak orang talent di corporate takut berinovasi, takut mencoba sesuatu yang baru karena takut salah. Padahal harusnya mentalitas seorang inovator itu berani mencoba, berani expanding horizon, gitu kan. Nah itu ada banyak jenis tipe inovasi itu ada banyak Kak. Bisa misalnya dari profit modelnya kita utak-atik gitu, kita ubah gitu ya, nggak hanya produknya gitu ya. Bisa lagi dari bisnis prosesnya kita ubah gitu ya. Bisa juga dari misalnya dari customer engagement-nya gitu, kita utak-atik gitu ya. Bisa juga dari brand-nya, pintu masuknya itu ada banyak. Ada banyak. Bahkan dari produknya sendiri juga bisa. Sorry aku potong dulu. Tadi Pak Ading bilang ada 10, berarti yang pertama tadi ada bisa jadi dari profit model. Dari profit model. Kemudian dari... Mungkin teman-teman juga bisa sambil catat nih ya, ingat-ingat nih ya. Dari strukturnya, dari struktur bisnisnya. Struktur bisnis ya. Kemudian dari prosesnya. Proses, I see. Kemudian dari networknya. Network. Network yang dia punya tuh apa aja, siapa saja gitu. Itu bisa dioptimalkan tuh. Kemudian bisa juga dari produk performance-nya. Produk performance ya, itu yang paling sering tuh ya. Paling sering. Ini produk kita paling bagus, paling nggak bisa ditiru, paling canggih, paling mutakhir. Itu bisa juga. Ya biasanya teman-teman selain inovasi tuh kepikirannya software itu inovasi produk tuh biasanya kan. Kemudian bisa juga sistemnya. Jadi, produk sistemnya itu diutak-atik. Gitu ya. Kemudian bisa juga dari sisi lainnya itu dari sisi brandnya. Dari brandnya itu dimainkan gitu ya. Kemudian dari sisi channelnya juga bisa. Kemudian dari sisi customer engagement-nya. Kemudian bisa juga dari sisi service-nya diperbaiki. Dari sisi service pelayanan. Jadi bisa jadi produknya biasa-biasa aja. Tapi begitu saya kontak WA-nya barangkali atau Telegramnya, chatbotnya gitu, cepet tuh solusinya. Saya kesulitan di sini, masukin kata kunci, keluar langsung. Guideline-nya betul-betul lengkap gitu ya, memudahkan. Bisa jadi. Dari sisi aspek itu aja kita perbaiki, itu pain point customer udah solve gitu ya. Teratasi ya. Udah teratasi. Karena biasanya kayak misal di bank gitu ya, sekarang juga daripada nelpon mending ini deh chat gitu. Sekarang chatnya aja udah cepet tuh. Udah cepet gitu kan. Berarti itu juga masuk bagian dari inovasi. Betul. Misalnya dari sisi proses gitu ya. Proses dulu kita buka rekening harus ke bank gitu ya. Sekarang nggak harus gitu kan. Bisa langsung ya online. Bisa langsung secara online gitu ya. Validasinya juga secara online itu ternyata udah bisa. Karena ketika ada masalah pandemi gitu ya, orang enggan untuk datang secara offline, maka yang namanya inovasi kan datang dari masalah yang muncul gitu ya. Kalau ada masalah berulang muncul terus, maka di situ seharusnya harus diselesaikan. Harus di-solve dengan sebuah inovasi. Maka inovasinya muncul ternyata. Bisa jadi proses itu juga begini, misalnya dulu ada fenomena ATM sering tertelan.
Oh iya, aduh, ATM tertelan banget tuh ya. Itu pegawai kantoran harus izin ke atasannya untuk saya mau ngurus ATM tertelan gitu ya. Wah itu bisa naik angkot, naik macam-macam kendaraan, bisa habis 1 jam ke bank, nunggu lagi sejam, balik lagi 3 jam gitu kan. Habis tuh waktunya. Tellernya juga menumpuk nih. Wah antriannya ada 30 orang tertelan ATM. Wah itu kerjaannya jadi nambah kan. Sama vendor mesin ATM-nya juga dia harus nganter-nganterin gitu kan, mengklasifikasi ini ATM bank mana dianterin ke cabangnya gitu. Itu kan masalah tuh. Nah, maka bisa juga diubah di prosesnya. Jadi uangnya nggak keluar sebelum ATM-nya dicabut. Nah, perubahan proses itu aja bisa disebut inovasi ya Pak Ading ya? Itu inovasi itu. Nah, jadi banyak bentuk-bentuk tipe-tipe inovasi itu teman-teman bisa pilih sebenarnya. Jangan terpaku pada hanya produk dan produknya hanya aplikasi. Itu jangan gitu ya. Horizon berpikir kita perkaya nih, semesta berpikir kita perlu tambahkan lagi. Ada lagi yang dari sisi misalnya brandnya gitu ya. Dari sisi brandnya itu brandnya diperkuat banget gitu ya. Artinya misalnya apakah dia tagline-nya itu wah kita nih yang paling natural, kita tuh go green banget. Produk kita itu memberdayakan petani gitu ya. Itu masuk kategori inovasi juga ya. Masuk kategori inovasi tapi dari pintu masuknya dari brand. Nah, dari brand. Jadi ada juga yang dari customer engagement. Dari customer engagement dia mainkan itu cerita-cerita, gimmick-gimmick gitu ya. Produknya nggak bisa diapa-apain lagi, udah segitu-gitu aja gitu ya. Tapi gimmicknya dimainin sama dia. Nah, contoh apa? Misalnya sekarang kita sering dengar kayak generasi micin gitu ya, kayak bercanda-bercandaan gitu ya. Dulu orang-orang pada nggak mau disebut generasi micin ya. Enggak loh, mau identiknya dulu lemot kalau misalnya dibilang micin-micin lemot. Tapi sekarang itu kayak malah proud, malah bangga gitu. Oh iya emang gue generasi micin gitu ya. Gimmick-gimmick seperti itu aja, billboardnya gede gitu dipajang gitu. Itu juga bisa jadi faktor inovasi. Bisa jadi inovasi. Bisa jadi jalur masuk untuk berinovasi itu di situ. Artinya top of mind orang tentang produk itu jadi meningkat, awareness-nya jadi meningkat. Oh ini ya produknya ya. Oh iya. Kemudian dengan sedikit edukasi ini dibuat dari bahan apa gitu ya. Oh jadi orang tahu gitu. Oh aman kok mengkonsumsi ini dalam batas tertentu gitu. Edukasinya masuk, orang makin yakin produknya ada di top of mind. Gimmick-gimmick di kehidupan jalan gitu ya. Jadi pembicaraan lintas generasi ya. Akhirnya produknya terdongkrak juga naik.